Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sayang, hai cinta, kembali lagi ya. Mohon maaf untuk seluruh keluarga MDF. Live semalam ada kesalahan teknik, darling. Salah ini ya, salah nge-save, ternyata tidak ke-save. Mungkin semesta tidak mau memperpanjang untuk sebuah cerita karena ya cukup dalam semalam untuk sebuah ceritanya ya kan. Semoga kalian memahami isi yang semalam ya, karena banyak hal-hal penting yang kita ceritakan semalam. Tapi hari ini Mami mau mengupas tentang apa yang terjadi dari seorang karmik dan seorang feminim, agar kita bisa mengetahui sebuah energi yang bisa disampaikan dari sebuah energi sayang ya. Feminim dan karmik, apa yang bisa disampaikan dari sebuah pesan semestanya untuk kalian ya. Semoga saja bisa mendapatkan cerita dari sebuah storynya ya. Wah, ini mendung juga ini. Tapi sebelumnya salam kopi hitam dulu sayang. Kopi hitam, kopi nikmat, kopi MD Recycle. Wah, ini kopi MD Mami Dona ya, semoga bisa membawa manfaat dan ketenangan jiwa dikala kalian menikmati bahwa segala kepahitan hidup itu mempunyai citra rasa dan nikmat yang tidak bisa kalian rasakan. Karena apa? Namanya kenikmatan barokah Allah itu melebihi dari segala apapun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan. Mantap. Oke. Kita mulai untuk sebuah untuk sebuah story ya tentang karmik dan feminim. Karmik dan feminim tentang seperti apa? Karmik bisa saja itu energi sayang, ada di kalian, pasangan kalian atau orang lain. Jadi kalian jangan tidak mau menerima ketika diri kalian menjadi karmik. Pahami biar kalian memahami yang sebenarnya, agar yang namanya sebuah karma itu tidak menetap lama. Janganlah menumpuk karma, menambah karma, akhirnya kalian sulit keluar dari konsep tersebut. Nah, itu ya sayang ya. Dan di sini semoga kita bisa mendapatkan pesan yang betul-betul baik. Masya Allah, belum ini juga. Ya, semoga mendapatkan pesan yang bisa kita sampaikan. Aduh, terkadang ya seperti itu ya sayang ya. Ada percaya atau tidak, sebenarnya tidak inginnya merencanakan seperti A, jadinya seperti B. Nah itu kita maunya masih ada, ternyata tidak ada. Semua jalan Tuhan, nobody know ya. Tidak satu manusia pun bisa tahu. Oke, untuk keluarga MDF selamat, bahagia apapun bentuknya. Dan yang baru masuk terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi dengan segala macam barokah untuk diri kalian. Yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Yang lagi sedih, cepat keluar dari kegalauan. Dan yang lagi sakit, cepat sembuh sayang ya. Yang mau konsul privat, langsung ke admin. Dan juga yang pesan kopi dan masker, langsung ke admin juga ya. Join komunitas sama ya sayang ya. Oke, kita mulai. Pastikan berdoa dulu. Ini adalah tentang perjalanan story energi karmik dan feminim. Apakah karmik bisa kembali menjadi feminim atau tidak? Namanya manusia itu berubah. Namanya manusia itu berproses ya. Kita ingin tahu apa yang dikatakan hati seorang karmik dan yang dikatakan hati seorang feminim ya, agar kita mengetahui kronologi seperti apa.
positive thinking saja, jangan negatif thinking ya sayang ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar anginnya, Masya Allah. Kalian dengarkan, semoga tidak ada apa-apa ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dirgatir angel give me energy for this sun mineral and untuk elemen air, api, udara dan tanah untuk energi karmik. Apa yang ingin diucapkan dari kondisi yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Thank you. Makasih. Oke, kita taruh. Sudah kita dapatkan ya. Dan feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirgatir angel give me energy for this sun untuk elemen air, udara, api, dan tanah pelengkap energi feminin. Apa yang ingin dikatakan hati seorang feminin dari kejadian tersebut? Thank you, thank you, thank you, thank you. Makasih. Oke. Wah, banyak juga ini. Sebenarnya inikah? Sebentar. Apakah ini semua? Oke, ini akan dikembalikan sayang. Oke. 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 Terima kasih. Oke, sudah ya. Sudah dipilih. Oke. Kita lanjut dari kartu decknya untuk kondisi tersebut seperti apakah. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Berusaha untuk bekerja dalam artian seperti itu ya. Nih. Ada yang nyantol. Aduh. Nyantol. Oke. Energi bumi untuk story cerita akan terjadi seperti apa kondisi ini, ya Allah. Oke, kondisinya seperti apa dari karmik dan feminim ini? Oke juga, thank you, 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 thank you. Makasih. Pilihan. Oke. Lumayan banyak. Dan dari universe, bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi dari kondisi ini? Apa yang terjadi dari kondisi feminim dan karmik? Adakah yang harus diperbaiki dari kondisi tersebut? Thank you, thank you,
thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sekali lagi, thank you, thank you, thank you. Makasih. Wah, kestabilan hidup. Oke, sudah kita dapatkan ini. Tinggal perjalanan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan cinta. Semua dari sebuah cerita ini. Wallahu akbar, kemana? Thank you. Thank you untuk ini. Terima kasih. Sudah ya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Ekspresi cinta. Oke. Kita mulai. Kita mulai sayang ya. Hai. Apa kabar karmik dan feminim? Kita ingin melihat sebuah energi kalian seperti apa ya. Semoga ini bisa membawa manfaat dan sebuah cerita yang bisa membawa kebaikan untuk diri kalian. Pahami untuk sebuah kebaikan ya. Jangan berpikir yang negatif untuk masalah kehidupan, karena semua kehidupan itu sudah ada yang menjalankannya, yaitu Tuhan dan semesta. Oke. Kita mulai. Maafkan, aku cuma mau bilang kamu jangan menyalahkan orang ketiga di dalam hubungan. Kenapa? Karena tamu tidak akan masuk kalau tuan rumahnya tidak membukakan pintu. Dikatakan di sini ya, orang ketiga masuk di dalam hubungan itu karena seseorang yang membuka hati agar energi itu bisa masuk. Karena ada yang membukakan hati. Ya. Bukan karena dia datang, tetapi ada hati yang dibuka ya, sehingga terjadilah sebuah hubungan yang dikatakan ya, kalian harus memahami tentang sebuah perjalanan ya. Tidak akan mungkin tamu itu masuk ke dalam rumah kita, benar tidak sih? Secara logika lah, tidak mungkin tamu itu masuk ke rumah kita kalau kita nggak bukain pintu. Emangnya dia mau masuk nyongkel pintu, nyongkel jendela ya, pasti maling diteriakin ya kan. Nah ini karena memang dibuka oleh yang punya rumah. Nah pahami sayang ya. Oke, lanjut. Kehadiranmu masih tetap di sini sangat membunuhku. Aku mencoba menunjukkan bahwa aku tak akan berbalik lagi padamu, namun ini sia-sia karena membunuhku hatiku sendiri. Jadi sebagian mungkin pasangan kalian masih berada dengan kalian, atau pasangan kalian berada dengan orang lain. Namun dikatakan di sini kondisi ini sangat membunuh atau tidak nikmat atau tidak nyaman ya. Karena ya, sebagian menunjukkan bahwa tidak mau lagi kembali atau tidak lagi mau terhubung, namun sia-sia. Karena sebagian dari karmik tidak mungkin bisa melupakan atau tidak mungkin bisa menghindar dari hubungan tersebut. Nah, itu. Hanya menghindar di angan-angan saja seperti itu. Kemudian, jangan main api jika tidak mau terbakar nantinya. Aku akan memperjuangkan ini dan tidak akan mudah buat kamu untuk meninggalkan aku. Tidak akan pernah buat aku mengalah walau harus memakai energi gelap. Ya, ada sebagian memakai energi gelap untuk memperjuangkan hubungan ini. Dalam artian ya, jangan main api kalau tidak mau terbakar nantinya. Jadi perjuangan kalian mungkin saja bisa energi dari kalian ya. Bisa saja ya, pasangan kalian atau orang lain melakukan yang namanya energi kegelapan untuk bisa meninggalkan kalian, atau kalian melakukan untuk bisa
ditinggalkan gitu loh. Ya, jadi dikala kalian bermain api, ya di situ pasti terbakar. Di mana kalian memperjuangkan dengan mudah untuk sebuah energi dengan energi kegelapan, ya maka akan susah gitu loh. Kalau kalian tidak pernah mau mengalah dan melakukan energi kegelapan sebagai benteng dan backup, maka akan susah sayang ya. Lanjut, on the reverse. Aku selalu sadar diri bahwa aku hanya seorang selir dan dia adalah permaisuri, maka dari itu aku berambisi akan menempuh jalan apapun. Jalan apapun yang ditempuh, yang namanya hak tetaplah hak, yang namanya apapun tidak bisa dilakukan ya. Karena sebagian dari kalian tidak pernah sadar diri kalau kalian itu hanyalah seorang selir ya. Kalian itu bukanlah yang sebenarnya, karena kalian selalu berambisi bahkan menempuh jalan apapun. Apapun yang kalian tempuh ya, ini kan tadi dikatakan di sini. Ya. Dikatakan di sini ya, kalian bermain api, memperjuangkan dengan mudah agar orang lain meninggalkan pasangannya ya, dan bisa bersama kalian walaupun ini memakai energi kegelapan atau energi hitam, tidak akan bisa diperjuangkan. Nah itu tidak bisa diperjuangkan walaupun dengan memakai energi kegelapan, karena on the reverse. Dan ini juga on the reverse ya, kalian tidak pernah sadar diri ya bahwa seorang selir itu tetaplah selir, permaisuri tetaplah permaisuri, yang pertama tetaplah yang pertama, itu betul. Namun sebagian dari kalian ya tidak bisa berambisi lagi, mau menempuh jalan apapun susah karena sebagian sudah ditutup oleh Tuhan. Kalaupun kalian yang berenergi karmik, jangan mencoba-coba menempuh jalan apapun untuk mengambil alih kondisi. Nah, pahami itu ya. Jangan mencoba apapun bentuknya. Kalaupun kalian mencoba pun, Allah juga tahu. Dikala kalian mengambil hak orang lain, tapi kalian di posisi merasa ini adalah yang namanya takdir, yang namanya jodoh apapun, hati-hati. Hati-hati dalam doa, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam apapun. Karena segala sesuatu tanggung jawab dari sebuah hak yang kalau sudah berambisi untuk sebuah keinginan dan mengambil semua hak, dipastikan itu tidak berlangsung lama. Karena ada batasan dari expired sebuah kondisi. Nah itu harus dipahami ya. On the reverse kembali. Apakah kamu tahu mungkin aku hanya orang ketiga yang kau butuhkan di saat tidak ada yang bisa mengobati lukamu, bahkan untuk hasrat birahimu semata. Ya. Sebagian dari kalian menyadari orang ketiga hadir di kehidupan kalian itu sebenarnya nggak ada artinya. Hanya untuk sebagai pelampiasan birahi. Tapi semakin kalian sadar, awalnya kalian memang bersemangat. Awalnya kalian merasa betul-betul ini adalah anugerah, ini adalah segala sesuatunya. Mungkin kita ditakdirkan bersama atau kita memang berjodoh. Ternyata orang ketiga yang dikatakan Tuhan tidak dibutuhkan waktu dan tempat apapun bentuknya. Karena awalnya hanya mengobati luka, maka luka yang ingin diobati karena orang ketiga ini tidak bisa sembuh. Akhirnya luka ini berkarat. Dan yang namanya birahi tidak disematkan oleh Tuhan, bahkan dihancurkan, bahkan ditiadakan oleh Tuhan, yaitu hasrat birahi. Karena yang diambil adalah hasrat birahi semata dengan keegoisan, dengan ambisi, dengan keinginan suatu kepemilikan hak. Orang ketiga, pahami tentang orang ketiga, apapun bentuknya orang ketiga. Jangan terpicu dengan satu hal. Global, pintar ya kalian ya. Pahami tentang ini. Ya. Lanjut. Aku sangat mencintaimu, namun tak butuh waktu lama untuk membangunkan aku dari semua hayalan dan halusinasi ini. Aku kacau dan ketergantungan ya. Sebagian dari kalian ya, wake up,
terbangun dari hayalan bahwa ini halusinasi. Kalian merasa ketergantungan, apapun bentuknya kehidupan kalian kacau. Ya. Yang mengadakan sebuah hubungan perselingkuhan apapun bentuknya, dan yang tersakiti juga bahwa sampai sekarang kehidupan kalian kacau, ketergantungan dan halusinasi, penuh dengan hayalan. Sekarang hidup kalian itu terasa nyata tapi semu, kata Tuhan. Hidup kalian benar tapi semu. Pahami kata-kata semu, karena tidak butuh waktu lama untuk membangunkan mata kalian dari kondisi yang sebenarnya. Akan ada waktunya kalian dibangkitkan oleh semesta untuk mengetahui ini adalah hayalan dan halusinasi dari perjalanan yang kalian buat sendiri. Maafkan aku bohong tidak tulus. Kalau kamu siap menyakiti seseorang, maka kamu juga sudah siap untuk disakiti seseorang dari orang yang kamu pilih, yaitu aku. Aku siapa? Dalam artian aku bisa saja sang pencipta. Bahwa dikala kalian bohong, dikala kalian tidak tulus, maka siap-siaplah, ya. Setiap manusia yang disakiti oleh manusia lain, balasannya juga sama. Mau cepat atau lambat, suka tidak suka. Jangan menjadi kedok dari sebuah ini karena kebaikan, ini karena hati, ini karena A, karena B, karena C. Yang namanya menyakiti hati seseorang apapun bentuknya, kembalinya juga sama. Makanya hati-hati dengan doa dan bicara kalian. Itu adalah doa. Jangan terlalu sombong dengan keadaan diri kita. Yang hanya boleh sombong itu cuma Allah, sayang. Jangan terlelap dengan kesombongan, kehalusinasian dan hayalan, di mana kalian, ya, menyakiti seseorang yang berlebihan atau orang tersebut sudah merasa sakit, maka sejak hari itu pula kesakitan yang kalian lakukan itu sudah kalian pupuk. Mau maskulin, mau feminim, mau karmik. Arti kesakitan tidak menjadi sebuah perbedaan, ya sayangnya. Oke. Memilikimu adalah impian dan tujuan utama hidupku. Inilah hubungan yang amat sangat menyakitkan hati, tapi aku baik-baik saja karena aku tahu sudah terbiasa dengan itu semua. Sebagian dari kalian baik-baik saja karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang dilakukan, yaitu tentang hubungan yang diselewengkan, hubungan yang dihianati. Kalian sudah terbiasa dengan kondisi karena apa? Tujuan utama hidup yang harusnya kalian dapatkan adalah impian. Impian dari memiliki ini yang harus dibuang. Memiliki ini obsesi. Sehingga tujuan yang selalu obsesi itu tidak akan mungkin bisa berhasil. Ujung-ujungnya menyakiti hati kalian. Ya, jangan merasa kalian baik-baik saja. Jangan berpura-pura baik, berpura-pura sanggup, atau berpura-pura terbiasa. Tidak ada hal yang menyakitkan itu bisa kalian terima, kecuali kalian menerima tanpa embel-embel. Ini yang terjadi. Kalian selalu tidak mau mengalah dengan apapun karena obsesi kalian ini, ya. Begitulah cinta dan gairah ini. Ia ditakdirkan untuk menjadi kata tanpa benda, tak terlihat, hanya terasa, tapi dahsyatku menikmatnya. Dikatakan di sini cinta dan gairah. Sebagian dari kalian hanya bermasalah dengan cinta dan gairah itu saja. Serasa kalian ditakdirkan untuk dijodohkan atau untuk bersama. Bahkan sebenarnya kalian bak seperti sebuah benda. Benda yang ada tapi tidak terlihat, cuma terasa. Yang kalian rasakan itu nikmat, halusinasi, terasa tapi tak ada. Itu. Makanya kalian harus bisa memahami dari kata cinta dan gairah. Jangan berlandaskan cerita bahwa ini adalah cinta, ini adalah kebodohan yang dibuat manusia dari sebuah karma yang dia pupuk sendiri. Ingatkan sayang,
karma itu berlaku kekal dengan memakai tarikan. Orang di sekitar pun bisa terkena karma apa yang kita perbuat. Orang lain bisa ikut berkolaborasi dengan perbuatan kalian, dan bisa kepada turunan genetik, dalam artian cucu, anak, apapun bentuknya. Pahami ya sayang ya. Memutuskan tidak semudah itu. Aku pun sudah mencoba untuk menyampingkan perasaan dan mengutamakan pikiran, tetapi hati ini selalu kembali terpaku kepada kamu. Sebagian tidak mudah memutuskan, ya, walaupun kalian sudah mencoba berkali-kali menyampingkan perasaan, mengutamakan pikiran. Kembali lagi kalian ke konsep sebuah pengkhianatan. Kalau pada saat kalian memutuskan sebuah hubungan, menyampingkan segala hal, terus kalian kembali lagi melakukan hal yang sama, berarti kalian itu gagal untuk menerima sebuah perjalanan kehidupan dari sebuah kebarokahan. Ya, kebarokahan dinikmatnya itu bisa cuma segelintir rasa saja. Tapi kalian merasa, wah ini lama, tapi buat Tuhan itu hanyalah waktu jeda saja, gitu loh. Dikala kalian memutuskan secara mudah untuk mendapatkan dan menyampingkan perasaan orang lain, hanya memikirkan perasaan kalian sendiri, bahkan hati kalian akan terpaku kepada keputusan kalian sendiri. Kalian menyampingkan perasaan, maka Tuhan akan menyampingkan perasaan kalian juga. Sekuat kalian merasakan sebuah perasaan, sekuat itu juga Tuhan menyampingkan perasaan kalian, ya. Lanjut, mencintai orang lain mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja. Itu menyakiti diri sendiri dan menikam belati di dadaku. Aku pasrah, sudah terperangkap cinta semu. Ya, sebuah cinta semu. Seseorang yang melakukan keterikatan dengan orang yang sudah mempunyai ikatan komitmen terhadap orang lain, itu sama saja kalian bunuh diri, kata Tuhan. Karena apa? Cinta yang kalian dapatkan itu pasti cinta semu. Cinta yang tidak bisa diberikan manfaatnya oleh Tuhan. Karena apa? Apapun, dengarkan baik-baik, apapun yang kalian mengatasnamakan cinta, tapi menyakiti dan menari di atas penderitaan orang lain, apapun bentuknya, yang menimbulkan rasa sakit, pedih, dan luka, dipastikan ya, sama seperti kalian menikam belati di dada kalian sendiri. Apapun kalian tertusuk jarum sakit, hati kalian lebih dari apa yang terasa dari jarum yang ditusukkan. Nah itu ya. Apapun bentuknya sama. Mau kalian melakukan, orang lain yang melakukan, siapapun yang menyakiti orang yang sudah berkomitmen, tapi kalian juga harus berpikir cerdas. Jangan alih-alih kalian merasa tersakiti kalau kalian tidak pernah introspeksi diri. Nah itu, introspeksi dirilah agar kalian mengetahui dari sebuah dilema kehidupan, mengapa ada sebuah kesakitan di dalam diri kalian. Nah itu ya. Yang sakit bukan hanya hati dia saja. Nah ini, aku pun juga menderita ketika kamu selalu berjanji akan memilih aku. Hanya butuh waktu untuk membuat keputusan, namun hubungan ini tetap menggantung. Sebagian dari kalian hubungan ini digantung, bahkan kalaupun terjadi komitmen yang tidak jelas. Komitmen akan timbul, namun kendalanya bertubi-tubi yang akan kalian rasakan di kemudian hari. Karena apa? Penderitaan yang kalian lakukan itu adalah mengatasnamakan sebuah sakit hati. Kesakitan hati seseorang kalian tindis lagi, ya, dalam artian tumpang tindih. Ya, kesakitan yang dilakukan atas tumpang tindih ini membuat sebuah penderitaan yang membuat sebuah hati
harus memiliki sebuah keputusan dengan keterpaksaan untuk memilih. Namun, di mana kalian melakukan sebuah perjanjian untuk sebuah pilihan, hati-hati tentang sebuah perjanjian, yaitu keputusan. Keputusan kalian menggantungkan satu keputusan, maka semuanya akan tergantung sama. Hanya butuh waktu saja Tuhan menggantungkannya. Bisa cepat, bisa lambat. Itu sudah rahasia Allah, karena yang namanya menyakiti hati seseorang sedikit saja, ini akan kembali penderitaan yang sama. Itu yang dikatakan oleh semesta. Dan kita sampai ke energi feminin. Ini adalah energi karmik. Pahami ya, karmik itu ya, kalau kalian belajar benar-benar di rumah mami, karmik itu feminim karmik ada, maskulin karmik ada ya. Karmik original itu ada, yang betul-betul karmik original itu ya, isinya memang toksik dan devil aja, nggak ada kayak orang psikopat itu loh. Nah itu karmik original itu. Dia tidak punya hati, dia tidak punya perasaan, dia tidak punya apa-apa. Kalau feminim karmik itu feminim yang punya devil dan toksik. Dia berkamuflase dengan kemunafikan. Sama, maskulin pun sama. Mempunyai ego ya, pride yang tinggi dan kemunafikan yang tidak bisa dikalahkan dan keserakahan. Nah, itu maskulin karmik ya. Jadi diri kalian jangan sok-sok suci juga gitu. Mohon maaf, mami apa adanya berbicara, karena di mana kebaikan seseorang, dikala kita berkata jujur, Tuhan mengambil kejujuran kita sebagai kebaikan, seperti kata mami semalam ya. Kita lanjut feminim. Dikatakan di sini ya, kebersamaan dari sebuah pilihan untuk sebuah tujuan, terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk membahagiakan kamu ya. Sebagian feminim terlalu banyak membuang waktu untuk kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang dibuang tidak pernah disadari oleh feminim. Feminim terlalu banyak berkata-kata, sehingga kata-kata yang dikeluarkan, yang disampaikan buang-buang waktu juga. Percuma panjang kali lebar berkata, tapi cuma buang waktu, tidak ada guna. Buat apa? Ini yang terbuka cuma satu. Tuhan mengatakan kamu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bacot feminim. Gunakanlah waktu kalian untuk sebuah kebajikan dari sebuah positif yang kalian bisa dapatkan. Jangan buang-buang waktu untuk sebuah kebahagiaan yang gak benar. Gak usah buang-buang waktu untuk sebuah kebahagiaan yang kalian terlalu bucin, terlalu munafik, dalam artian seperti itu. Jangan buang-buang waktu gitu loh. Kalian sampai sekarang masih buang-buang waktu karena terlalu banyak ngoceh dan ngomong ABCD sampai Z pura-pura, tapi kalian kemunafikannya masih ada. Nah, pahami itu sayang. Ini satu doang loh yang kebuka. Ya. Jujurlah dari sebuah kejujuran sayangku, ya. Kalian jangan merasa Mami Dona ngomongnya begini kok begitu loh. Kalian ini hidup itu proses sayang. Hidup itu nggak ada yang instan. Kalau hidup mau langsung instan ya sudah, metong namanya, itu mati namanya. Ya, hidup itu proses. Ada baik dan ada buruk. Sandal aja ada kanan ada kiri. Kalau pakai kiri semua gimana jalanmu? Mau pakai kanan semua gimana jalannya? Nah, sama. Baju pun ada baju luar terbalik dan tidak terbalik, kan begitu. Kalau kalian tidak mau dibuka, kalian tidak mau terungkap, ya susah. Hidup kalian mau jadi apa?
Tidak perlu menutupi keburukan kita sama orang lain. Kalau Tuhan itu nggak bisa dikasih baju. Tuhan nggak bisa dikasih filter, sayang. Kalau Tuhan mengiyakan, kalian akan dibuka. Sampai seantero dunia tahu, forward. Nggak ada guna. Jujurlah dengan diri kalian. Jujurlah dengan apa yang terjadi. Makanya Mami bilang, jangan sampai kita seseorang menjadi seperti pepatah maling teriak maling. Nah, itu. Berlakulah seperti kita seseorang yang satria. Mau kita kalah, mau kita menang, kita berpedoman pada satu, kejujuran hati. Meminta maaf dikala kita melakukan kesalahan, mengembalikan yang bukan haknya, dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah keikhlasan. Nah, itu baru bisa kita menjadi sebuah kebaikan dalam hidup. Ya, 4.2 yaitu sebuah kesabaran dari kekecewaan untuk kebersamaan. Terlalu banyak drama yang aku jalani ketika hidup bersama. Ya, pahami sebuah drama. Terlalu banyak drama ini kalian. Mau jadi apa kalau drama kalian selalu panjang kali lebar? Drama ini berkelanjutan. Kalau drama ini tidak berkelanjutan, buat apa? Kalian selalu mempermainkan drama ini menjadi panjang. Sehingga ya inilah hidup. Buat apa? Sudah tahu kehidupan kalian itu ada dramanya. Tapi kalian masih menjalani drama tersebut sampai berepisode-episode. Endingnya nggak tahu, tapi kalian nyadar kalau ini drakornya kepanjangan. Tapi kalian menikmatinya, tapi komplain. Kata Tuhan, forward kalian komplain. Kalian menikmatinya kok perjalanan dramanya ini. Nah, itu. Pahami kata-katanya di situ, sayang ya. Dan on the river, sayang. 29, kebersamaan dari sebuah kebahagiaan untuk bersama. Ya, untuk sebuah kerinduan yang kalian inginkan. Aku harus meluruskan jalan hidupku sendiri dari semua drama yang kamu berikan. Ya. On the reverse ya. Bagaimana kalian meluruskan jalan hidup kalian sendiri? Ya. Kalian gak pernah meluruskan jalan hidup kalian. Drama yang kalian berikan juga lebih parah daripada drama yang kalian dapatin. Kalian dapat sebuah drama kehidupan dari pasangan kalian. Terus kalian ingin meluruskan drama itu, tapi ditambah dengan drama-drama lain yang kalian berikan. Bagaimana ceritanya? Susah, sayang. Drama berepisode-episode, akhirnya di efek ibarat orang menyanyi itu dibuat efeknya lebih, dibuat alun-alunnya itu terlalu berlebihan gitu loh. Improvisasinya terlalu banyak. Nah ini, terlalu banyak improvisasi kalian. Kalian mendapatkan drama dari pasangan kalian. Dengan alih-alih kalian ingin meluruskan jalan hidup. Ternyata jalan hidup yang kalian buat itu dramanya berlebihan lagi gitu loh. Terlalu diimprov gitu loh. Ceritanya itu jadi terimprovnya lebih besar gitu loh. Jatuhnya seperti itu, sayang ya. 6 dan 3 yaitu kesabaran dari sebuah kerinduan untuk bahagia. Sudah cukup pengorbanan aku atas semua cinta yang aku berikan adalah sia-sia saja. Ya. Sudah cukup pengorbanan kalian, itu memang betul. Kalian sudah cukup berkorban, tapi ngomong di luar saja. Tapi kalian ngomong sia-sia, walaupun sia-sia, tetap saja kalian menjadi seseorang yang dikorbankan. Karena apa? Kalian sudah paham, sudah cukup pengorbanan ini, dalam artian gitu. Tapi atas karena cinta, kalian merasa hidup ini disia-siakan. Sudah tahu disia-siakan dan dikorbankan, tapi atas nama cinta. Gitu loh. Kalian masih ada yang menerima semua pengorbanan ini atas nama cinta. Sudah disia-siakan, tapi energi itu datang kembali, kalian tidak melihat dari sebuah pengorbanan. Ya, kalian anggap inilah cinta, inilah energi.
Inilah cinta. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Ya. Cinta pada jumpa pertama. Bullshit sayang, ya. Iklan. On the reverse. Ya. 01 kehidupan yang baru, dari sebuah takdir. Dalam artian, on the reverse, kamu memilih karmik, aku kecewa, ternyata cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Kalian kecewa karena pasangan kalian memilih karmik atau pasangan kalian menjadi karmik. Cinta kalian bertepuk sebelah tangan. Kalau dikatakan cinta kalian bertepuk sebelah tangan, ya, kalian bukan merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Kalian ditolak habis-habisan. Ini yang kalian rasa. Ya. Kalian bukan saja kecewa. Ya. Tapi kekecewaan kalian ini yang kalian rasakan lebih daripada rasa kecewa. Namun, ketika kecewa kalian datang dan kalian menyatakan kalian memahami bahwa tidak ada cinta, harusnya kalian bisa memahami. Ya, ini sudah habis sebuah jodoh dari Tuhan. Tapi kalian masih merasakan dendam dari sebuah pilihan, yaitu cinta bertepuk sebelah tangan. Ini membuat kalian menjadi dendam dari sebuah kekecewaan, sehingga kalian inginkan kehidupan yang baru ini terasa susah dan terasa sulit, ya sayang. Lanjut. On the reverse, list angka semesta 11, takdir dari sebuah kebersamaan. Kau renggut kebahagiaanku hanya untuk kebebasan dan bahagia bersamanya. Kalian merasa kebahagiaan ini sudah hilang. Kalian merasa kebingungan, ya. Kebahagiaan ini betul-betul berpikir bahwa mereka bahagia bersamanya. Sebagian dari kalian sudah mulai merasakan bahwa apa yang direnggut itu yang dimiliki Tuhan. Kebebasan yang kalian rasakan dan kebahagiaan ketika bersama pasangan kalian itu tidak ada artinya. Semua Tuhan yang memiliki. Apapun bentuknya adalah Tuhan yang memiliki. K11 ya. Jadi dikatakan di sini ya, sudah keberkahan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengambil semua kebahagiaan. On the reverse juga, 59 pilihan dari sebuah kebahagiaan untuk sebuah pilihan. Aku selalu mengingat tentang cinta kita yang begitu romantis dan manis. Sebagian dari kalian sudah lupa apa arti cinta. Yang kalian ingat hanya dendam, yang kalian ingat hanya kebencian, yang kalian ingat hanya bagaimana caranya menghilangkan rasa benci. Tapi benci semakin meningkat. Bahkan momen-momen manis dan romantis ini tidak pernah kalian ucapkan. Pahami, kalian mempunyai apabila kalian mempunyai anak, ya, ceritakanlah sebuah momen indah untuk anak kalian. Pahami itu. Anak kalian adalah buah cinta dari kalian. Jangan dikasih sebuah dendam, jangan dikasih sebuah cerita dan derita. Anak tidak layak menerimanya, sayang. Ya. Lanjut. 02, yaitu sebuah takdir, sebuah kebersamaan dari sebuah kehidupan yang baru. Aku tahu badan dan ragamu bukan untuk aku seorang, ya. Kalian menyadari, tapi kalian tidak terima sampai sekarang kalau pasangan kalian sama orang lain dan badan dan raganya sama mereka. Sampai sekarang kalian tidak menerima. Sampai sekarang kalian tidak menerima kalau badan dan raganya bukan untuk kalian. Ini yang kalian rasakan. Maaf sayangnya, kami. Oke. Kisah cinta kita mempunyai banyak memori dan cerita layak sebuah novel. 57 pilihan dari sebuah tujuan, dari sebuah kerinduan. Ya. Sebagian dari kalian menyangkal bahwa
Tidak perlu lagi ada cerita dan memori. Tidak perlu lagi adanya sebuah cerita. Kisah ini adalah mempunyai banyak memori, sayang. Pahami tentang sebuah cerita, ya. Kalian mempunyai perjalanan hidup, ya. Pelajari perjalanannya. Pelajari sebuah story hidup kalian. Kalau hidup kalian seperti novel, pahami tentang memori dan ceritanya ini, agar kalian memahami tentang isinya, ya sayang ya. Lanjut. Oke, ada kelebihan 1 on the reverse. 51 yaitu pilihan dari sebuah takdir untuk kesabaran. Maafkan kepergianku karena untuk semua kebahagiaan. Tidak semua memaafkan, ya. Dalam artian sebagian dari kalian tidak mau pergi untuk sebuah kebahagiaannya pasangan kalian. Kalian tidak mau pergi dari sebuah hubungan karena merasa kalian tidak sanggup untuk sebuah kebahagiaan yang ditinggalkan, gitu. Dalam artian seperti itu, ya. On the reverse, sayang. 1-3 yaitu kekecewaan dari sebuah kerinduan untuk sebuah takdir. Cintamu katanya apa adanya, namun semua hanya ucapan ilusi semata. Kalaupun pasangan kalian cintanya bukan apa adanya, bahkan hanya ilusi semata, tapi kalian nerima. Sudah seperti itu kalian masih saja terima. Gimana ceritanya? Ya. On the reverse lagi 07. Kehidupan yang baru dari sebuah tujuan. Topeng kalian terbuka akhirnya membuat aku tersadar akan pengkhianatan. Kalaupun topeng ini terbuka, kebohongan itu terbuka, kesadaran kalian cuma di depan saja tentang sebuah pengkhianatan, tapi kalian masih saja sampai sekarang, ya. Kalau kesadaran untuk sebuah kebohongan terungkap, kalian hanya bisa pelajari tentang sebuah kesalahan sehingga kalian tersadar apa yang terjadi dari sebuah kesalahan itu harusnya membuat kalian menyadari kehidupan memakai sebuah topeng itu tidak akan membawa kebaikan. Itu yang harusnya kalian sadari. Tapi topeng yang terbuka, kebohongan yang terbuka itu membuat kalian, memicu kalian menjadi karmik. Karena sampai ke antero dunia, wah, kalian ceritakan semua keburukan, kebejatan, apapun bentuk, dengan dendam yang membara tanpa kalian sadari, ya. Oke, angka semesta on the reverse 22 yaitu kekecewaan dari kebersamaan. Aku ternyata tidak bisa hidup tanpa cintamu. Sebagian dari kalian, ya, berkata tidak bisa hidup tanpa cinta. Bisa hidup walau tanpa cinta pasangan kalian. Ternyata tidak semuanya sanggup. Bahkan semuanya masih ingin bersama dengan pasangan, dalam artian seperti itu, gitu loh. Walaupun kalian berkata tidak, tapi di hati kecil kalian masih ada, bukan tidak ada, ya. 27 yaitu tujuan dari sebuah kebahagiaan untuk kebersamaan. Aku takut apabila kamu mencintai orang lain. Walaupun pasangan kalian sudah sama orang lain, kalian bilang tidak masalah, tapi hati kalian tetap bermasalah. Pasangan kalian dengan orang lain, ya. Pahami ya sayang, ya. On the reverse kembali. 61 kesabaran dari sebuah tujuan untuk sebuah takdir. Aku trauma dengan masa laluku, namun aku mencoba untuk move on dalam pelepasan. Belum ada move on dalam pelepasan. Karena trauma yang kalian lakukan dari sebuah trauma masa lalu, kalian tidak secara benar-benar. Kalian belum move on dalam pelepasan. Karena masih saja ada dendam, obsesi, dan kebencian. Ini yang namanya move on. Kalian belum move on. Ya. 62 yaitu sebuah kebersamaan, ya, dari sebuah harapan akhirnya bersabar. Koneksiku dengan kamu tidak bisa terpisah, itu membuat aku terbunuh dalam penyesalanku, ya. Sebagian koneksi kalian sudah tidak ada, namun kalian tetap ingin merasakan adanya koneksi tersebut walaupun sudah terpisah. Kalian merasa, ya, tidak ada penyesalan memang, tapi kalian menginginkan koneksi ini tidak terpisah.
Walaupun koneksi ini tidak terpisah, tapi kalian masih ingin merasakan energi ini tetap ada, bukan tidak ada, ya. Oke. On the reverse kembali. 54, pilihan dari sebuah kekecewaan, ya. Dari sebuah kekecewaan untuk sebuah kebahagiaan. Hapuslah nomor teleponku agar hidupmu semakin tenang. Kalian rata-rata merasa sedih, merasa sakit hati. Kenapa sampai sekarang hidup kalian tidak tenang? Bahkan sebagian dari kalian yang tadinya tidak terkonek lagi. Bahkan sebagian dari kalian ada yang masih menyimpan, bahkan menghubungi kembali pasangan kalian, ya. Oke. On the reverse sayang. 60, sebuah kesabaran untuk sebuah kehidupan yang baru. On the reverse, jangan mendorong aku untuk mencintaimu kembali dan tidak akan pernah terulang. Sebagian dari kalian masih mencintai, bahkan ingin mendorong agar cinta ini bisa terulang lagi. Inilah perasaan kalian. Tapi deh, walaupun kalian berkata jangan mendorong untuk mencintaimu lagi, tapi kembali lagi kalian terhubung, kembali lagi kalian ingin mengulang kisah itu, bukan tidak. 46, sama seperti semalam yang Mami ingat, ya. Aduh, mohon maaf sayang ya, videonya tidak ini ya, ada kesalahan teknis sayang, mohon maaf ya. Tapi tidak apa-apa, berarti kita ngambil positifnya saja bahwa tidak bisa terlalu lama, ya. Kalian harus memahaminya lebih cepat semalam. Ya itulah tadi Mami tadi malam kan ada bilang, buat kalian yang mendengarkan secara baik, itu adalah rezeki kalian. Manusia rezekinya masing-masing. Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, pahami itu ya. Kenangan hidup bersamamu tidak pernah akan kubuang bersama, semua tersimpan di doaku. Jadi dikatakan, yang Mami ingat ini kemarin ya, yang dikatakan kalau tidak salah ya, dalam artian yang pertamanya Mami lupa ya. Intinya yang Mami ingat ini, penutupnya ini, kenangan hidup bersamamu tak pernah akan kubuang, semua tersimpan dalam doa. Ya, sebagian dari kalian menyimpan kenangan itu di dalam doa. Ya, kenangan itu tidak ada yang kalian buang. Bullshit dan bohong saja kalau kalian berkoar-koar, tapi semua kalian simpan di dalam doa. Alhamdulillah, menyimpan segala sesuatu kenangan dalam doa itu ibadah sayang. Barakallah ya. Inilah dari sebuah story part 1 untuk sebuah perjalanan dari karmik dan feminim. Bisa saja ini adalah feminim karmik yang harus kalian perhatikan dari sebuah perjalanan hidup seperti ini. Bahwa ada yang bisa kita ambil pemahamannya adalah, dikala feminim menerima kondisi orang ketiga di dalam kehidupannya bersama pasangannya, maka timbullah energi karmik di dalam diri kalian. Nah, itu. Pahami yang energi karmik yang merah ini ya, yang merah ini, mana saat kalian berperan menjadi karmik, mana saat orang lain berperan sebagai karmik. Agar kalian paham di situ sayang. Sehingga ketika kehidupan kalian dari sebuah perjalanan hidup kalian jalani, kalian tahu rentetannya. Pada saat ini, kondisi tersebut, kalian berperan sebagai apa? Oh, sebagai feminim yang berenergi karmik. Pada saat kalian berperan seperti apa, ternyata energi kalian adalah feminim sejati. Nah, itulah sayang. Pahami konsep-konsep yang Mami berikan kepada kalian untuk tujuannya kalian lebih paham lagi. Ya, agar kalian bisa melihat hidup ini betul-betul penuh perjuangan dari sebuah proses. Agar yang namanya keberhasilan dari sebuah kehidupan kalian bisa dapatkan. Karena ini akan kalian bisa terapkan kepada keluarga kalian, terutama anak kalian, agar bisa memahami proses jalan hidup seperti apa. Ya,
kalian semua kan tidak mau terjadi apa yang kalian rasakan kepada anak kalian. Nah, itu namanya ya, pahami karma itu berkelanjutan. Dikala kalian memupuk sama seperti pohon, dari kecil bisa sampai besar. Ya, kalau dia berbuah, kalau dia tidak berbuah, kalian menunggu buah akan bisa jatuh. Nah, susah. Ya. Oke, nanti kita sambung tentang sebuah pesan dari sebuah ceritanya ya. Pahami bahwa ini adalah keadaan ya. Kalian pada saat menjadi karmik atau menjadi feminim atau menjadi feminim karmik atau sebagai karmik original kalian. Ya, kita ketemu lagi nanti ya, lanjutan dari sebuah story-nya sayang ya. Karena di sini Mami memotong untuk kalian bisa lebih paham lagi. Perlahan-lahan kita belajar sama-sama agar mendapatkan sebuah cerita yang bisa kalian sampaikan untuk sebuah pelajaran hidup. Oke, sampai ketemu lagi dengan Mami Dona. I love you so much. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang bisa kalian dapatkan dari sebuah cerita. Oke sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita ketemu lagi ya di part 2 ya. Bye bye.